Tuhan menyelamatkan orang seperti saya itu karena saya ini masih punya tugas gitu. Tugasnya apa? Saya itu masih bangun gereja loh. Kita tidak bisa cuma kerja terus kita untuk supaya kita punya cita-cita, kita jadi seperti apa? Tidak bisa begitu. Jadi semua itu harus kembali ke Tuhan. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Andi, hai. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu, jadi ya siap-siap ya untuk belajar upgrade diri kita semua. Narasumber kita hari ini adalah seseorang arsitek dan kontraktor yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun, tetapi akhirnya Tuhan membawa dia ke dunia baru, yaitu menjadi seorang developer. Yap. Gimana kisahnya? Kita akan dengarkan setelah firman dari Kofandi. Ya, jadi tema pada hari ini adalah kita teliti dalam berbisnis, khususnya juga dalam melihat dokumen-dokumen bisnis gitu ya. Nah, hal seperti ini biasanya kita ini lengah gitu ya, kita terlalu fokus untuk income, untuk profit, untuk jualan gitu ya, supaya kita dapat profit yang lebih banyak. Tetapi kadang-kadang ada beberapa dokumen yang kita lalaikan gitu. Saya tergerak untuk membawakan firman Tuhan dari Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nah, di sini Tuhan Yesus juga pernah menjelaskan dalam satu perumpamaan tentang seseorang yang hendak mendirikan menara. Gitu. Kalau orang mendirikan menara, dia harus hitung-hitung dulu. Jangan sampai nanti di tengah jalan ternyata menaranya nggak selesai, terus orang-orang mengolok dia. Nah, ini kan kita lihat ini rakyat jelata nih, gitu. Tapi kalau ada satu lagi, tidak hanya petani yang mau mendirikan menara, tetapi juga raja yang hendak berperang. Gitu. Kalau petani rugi-rugi dikit gitu ya, nggak ngitung-ngitung gitu ya, nggak aware dengan dokumen-dokumen atau dengan perjanjian-perjanjiannya, ya udah dia rugi sendiri. Tapi kalau raja gitu, dia berperang, dia akan mempertaruhkan seluruh rakyatnya, tentaranya dan sebagainya, dan dia harus memikirkan hal-hal yang lebih jauh lagi. Dan di sini saya cuma mencatat ada beberapa hal, hati-hati versus teledor. Gitu. Seringkali kita ini tidak aware. Gitu, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu benar-benar berjaga-jaga, yang Tuhan Yesus selalu ingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga, tidak hanya dalam kehidupan rohani aja gitu, tetapi juga dalam di marketplace itu juga harus berhati-hati, karena kita kadang tidak tahu gitu ya, customer kita itu kadang juga bisa aja menguji kita gitu, atau kompetitor kita apalagi, atau ternyata rekan kerja kita atau supplier kita dan sebagainya. Makanya kita itu juga benar-benar harus berjaga-jaga. Dan yang kedua, kita tuh harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Maksudnya seperti apa? Kita ini harus antisipasi 2-3 langkah di depan, kalau perlu 10 langkah di depan atau berapa langkah di depan, kita harus memikirkannya. Orang-orang dunia mengatakan ini sebagai calculated risk management, manajemen risiko yang bisa timbul, itu yang harus kita kalkulasi, yang harus kita hitung, yang harus kita perhatikan. Daripada kalau kita tidak antisipasi beberapa langkah di depan, kita akan otomatis bisa jadi kita akan jatuh sendiri. Seperti itu. Esau mengajarkan ke kita bahwa ada orang-orang, Yakub dan Esau ya, ada beberapa orang yang memang berhati-hati seperti Yakub. Tapi Esau ini tipe orang yang mungkin kalau misalnya kita lihat iblis gitu ya, ngelihat, oh ini ada orang Kristen yang anak-anak Tuhan yang diserang atau digempur, nggak jatuh-jatuh. Ya, tapi ada seseorang yang mungkin iblis cuma duduk-duduk, santai-santai, ngopi-ngopi gitu ya, atau itu leha-leha, orang itu jatuh sendiri. Nah, tipe-tipe Esau ini tipe yang jatuh sendiri. Jadi sekali lagi, hendaknya masing-masing dari kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, benar-benar memperhatikan, berjaga-jaga atas setiap aspek hal dalam hidup kita, sehingga Tuhan juga tuntun kita dan kita tidak perlu jatuh ke hal yang tidak penting gitu ya, tidak penting atau sebenarnya bukan hal yang esensi. Itu saya berdoa masing-masing dari kita Tuhan berikan hikmat, dan masing-masing dari kita harus benar-benar berjaga-jaga supaya kita bisa fokus memaksimalkan setiap potensi talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita, dan kita akan dibawa Tuhan dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain, dan kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Thank you Kofandi. Kita langsung aja belajar ke narasumber yang satu ini. Kita belajar banyak dari pengalaman beliau di segala bidang yang pernah dia tekuni ya. Silakan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Hadi, sudah 20 tahun menekuni bidang kontraktor dan arsitek, jadi dengan nama Asinergi ya.
Hari ini saya sudah aktif di, seperti yang Ivana katakan, saya menekuni bidang developer dengan brand Amega Development. Dan melayani juga ya. Dan melayani juga, Di Gereja Mar iya, Sharon iya. sebagai tim leader. Ya, tim leader dan TPG ya, TPG pembangunan gereja. Ya. Sejalan ini ya talentanya dan pelayanannya ini. Oke, saya konsepnya begini nih, teliti dalam dokumen bisnis. Gitu. Seringkali karena seperti tadi yang saya katakan, kita ini terlalu fokus pada jualan, profit gitu ya. Terus kita mungkin jagain supaya kita nggak rugi. Tapi terkadang ada beberapa hal di mana dokumen-dokumen, apakah itu MOU, apakah itu dokumen untuk perjanjian atau hal-hal seperti akte dan sebagainya itu kan juga perlu diperhatikan ya. Seberapa penting urgensi dari dokumen-dokumen bisnis ini? Menurut saya itu perencanaan yang basic. Jadi seperti yang bidangnya saya tekuni yaitu arsitek, kita akan dealing setiap hari dengan detail. Jadi setelah kita konsep, biasanya prosesnya itu konsep dulu. Setelah itu kita gambar detail. Yang notabene orang mengira bahwa arsitek itu ya cuma gambar warnanya. Enggak. Karena bagaimana kita menjadikan gedung itu seperti yang kita maksudkan, itu kita komunikasi dengan orang lain yang banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan itu melalui gambar. Jadi kalau itu perencanaan kita gagal di detailing, proyek itu akan gagal. Jadi seberapa penting? Oh, sangat penting. Ya, terus akhirnya setelah ada detail kita masuk dokumen. Nah, sebelum dokumen ada lagi perencanaan ke biaya. Nah, biaya ini tetap dia mengacu kepada detailnya kan. Nah, setelah biaya timbul terjadilah deal. Setelah deal baru terjadilah MOU atau kontrak atau SPK atau apapun itu. Jadi mana yang lebih penting? Menurut saya detailnya dulu. Seperti itu Pak Andi. Nah, kalau saya melihat sebenarnya dokumen atau gambar atau hal yang menjadi kesepakatan itu semuanya memang harus dituangkan dalam satu hitam di atas putih, dalam satu tulisan yang baku, sehingga dan setiap orang bisa melihat itu, clear dengan itu, dan komit dengan itu. Gitu ya, betul. Nah, ini membuat kita sebenarnya juga harus memikirkan bahwa apapun yang kita tanda tangan, gitu ya, kita sign apa atau termasuk di perbankan dan sebagainya itu kita harus berhati-hati. Mungkin bisa diceritakan apa dampak kalau misalnya kita tidak berhati-hati. Soalnya seringkali kan kita begitu ya Pak, tanda tangan gitu, dokumennya tebel-tebel gitu ya, apakah itu di bank atau di asuransi atau di apapun lah, MOU dan sebagainya, kita tahu-tahu yaudahlah kita tanda tangan, ternyata nanti dampaknya seperti apa gitu. Dampaknya itu tidak terasa kalau proyek ini berhasil gitu misalnya ya di bidang saya. Cuma kalau tidak berhasil itu akan terjadi default. Default itu artinya terjadi friksi. Nah, begitu terjadi friksi, yang kita lihat pertama ya dokumennya dulu kan. Ya. Dokumen pertama legal. Setelah itu balik ke angkanya, balik ke gambarnya biasanya. Jadi kalau kita runtut, itu kalau sebenarnya proyek ini berjalan baik-baik itu tidak ada masalah. Tapi ini kan kayak kita nyediakan payung ya sebelum hujan lah, masa hujan baru cari payung kan gitu ya. Jadi kalau kita mau secure, kita mau aman dalam berbisnis, sebaiknya itu dilakukan mulai awal, detail, setelah itu hitung anggaran, setelah itu dokumennya, kontraknya. Begitu dia ada friksi, kita tinggal buka semua. Seperti itu, kita tinggal buka semua. Tapi yang lebih lagi dari itu sebenarnya saya kok merasa bahwa ini manusianya. Jadi kita bisa aja kita punya dokumen kuat sekali, angkanya sudah benar sekali, at the end kita itu sebenarnya dealing dengan orangnya. Nah, itu pengalaman saya akan saya ceritakan di pertanyaan selanjutnya. Jadi saya pernah punya pengalaman seperti ini. Kita sudah rapi nih ya, kita sudah rapi sekali. Detailnya sudah ada, ratusan lembar bahkan ribuan lembar. Setelah itu hitungnya, saya pernah hire satu konsultan yang top di Surabaya, hanya untuk menghitung. Hanya untuk menghitung, setelah itu kita masuk ke kontraknya. Setelah itu yang nggak kita sangka terjadi pandemi. Yang ini kan baru kita alami sekali seumur hidup. Terus terjadilah, saya pernah punya pengalaman, saya terjadi friksi sampai hampir masuk ke ranah hukum. Karena sudah terjadi saling somasi gitu. Somasi, ya tepatnya waktu itu akhirnya balik ke kontrak, loh ini saya nggak nyalain sama sekali, yang nyalain malah sana gitu, yang sana. Terus akhirnya singkat cerita, sebelum masuk ranah hukum saya kan konsultasi sama ini kenalan saya gitu yang saya percaya, seorang lawyer dan pengacara gitu. Bicara nggak ada gunanya Pak, karena di pengadilan hakim akan lihat ini kasus khusus pandemi.
Jadi Bapak mungkin menang secara ini, semuanya menang, tapi bukan itu caranya. Saya disarankan untuk negosiasi. Ya sudah, saya telepon, saya ngomong baik-baik seperti itu, singkat cerita, akhirnya saya ngalah gitu. Saya ngalah, ya sudahlah. Karena nama baik itu susah dibeli. Jadi akhirnya walaupun kita merasa menang, tapi mereka juga punya upaya gitu kan. Akhirnya singkat cerita ya sudah terjadi perdamaian, akhirnya proyek jalan lagi. Nah itulah, itu suka dukanya pandemi ya. Jadi bukan yang menentukan kontraknya sebenarnya, tapi manusianya. Apakah kita mau damai, apa kita mau bertempur, apa kita mau kerja lagi, gitu. Itu Pak Mati. Ya. Dokumen penting, tapi yang lebih penting itu manusianya. Wah itu butuh tuntunan Tuhan Iya, itu kalau betul. gitu ya, partner sama siapa. Memang seringkali orang Indonesia ini ya nggak cuma di Indonesia, Iya. orang rata-rata meremehkan dokumen. Iya. Oh saya nggak baca gitu, Iya. taunya langsung. Tapi apakah dokumen harus benar dulu? Iya. Harus benar dulu. Karena kalau nggak gitu ya kita maunya damai, mereka nggak mau damai, kita punya celah, kita diserang jadian. Gitu. Dan itu kalau bisa sampai detail banget. Gitu Iya, ya. sampai detail banget. Ya, lihat skalanya. Jadi kalau nggak terlalu banyak gitu, kerugiannya nggak terlalu banyak, kita nggak perlu terlalu detail, kan habis biaya banyak untuk create dokumen seperti itu. Ini ada, maksudnya kalau yang nonton ini kan belum tentu semuanya sudah punya kapasitas seperti di iya. posisinya Ko Hadi ya. Ada saran nggak kalau misalnya masih start awal gitu, kan nggak mungkin hire lawyer untuk review dan lain sebagainya. Ada tips-tips nggak buat mereka? Tipsnya itu setiap kali, ini pengalaman saya ya, ini bisa benar bisa salah. Setiap kali saya mau masuk perjanjian, kan saya tadi bilang di depan bahwa kita tuh sebenarnya bukan dealing dengan kertas ini, dengan orangnya. Kalau bisa jangan ribut gitu ya. Saya terlalu perhatikan gerak-geriknya mulai dari yang kecil itu. Jadi kan Body language. gitu. iya, Gesture, Babel kan bilang, kita bilang bahwa orang yang bisa percaya kecil akan ditambah kepada besar. Saya selalu perhatikan kecil-kecilnya. Saya pernah terjadi seperti ini. Saya mau ada kerjasama dengan satu orang gitu. Saya makan bersama, dia telepon gitu. Oh saya sedang di kota A gitu. Padahal dia sedang di kota B gitu. Sama saya sebelahnya. Saya putuskan tidak jadi. Dan ini, aduh. Kacau. Simple kecil. Jadi memang kalau katanya Alkitab, Tuhan ngangkat orang yang bisa dibaca dalam hal kecil. Hal kecil itu bukan kerjaannya loh, tapi karakter kecil-kecil sehari-hari itu loh. Nah, kalau kita menilai seseorang, saya lebih suka memperhatikan cara berpakaiannya, apakah dia memperhatikan kesehatannya, terutama wataknya. Karena perjanjian dibikin seketat apapun, tapi at the end kalau kita berkelahi, tidak ada gunanya. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau bisa memang tipsnya sederhana ya. Sudah diselesaikan sebelum. Iya betul, sebelum apinya membesar lebih baik jangan dah. Gitu. Gitu. Nah kira-kira ada nggak Wadi pengalaman kalau kan Wadi juga sebagai tim leader ya, jadi pastinya juga ada pemimpin rohani yang juga berjaga-jaga atas jiwa kita gitu ya. Nah terus termasuk salah satu, apakah ada pengalaman gitu misalnya Wadi mau sign sesuatu gitu atau mau do something, ternyata dari pemimpin rohani ini mempersilahkan atau memberi atau melarang atau malah memberi satu solusi yang out of the box gitu ya. Jadi saya punya banyak pengalaman sebenarnya, cuman saya ambil beberapa aja untuk contoh gitu. Jadi bagaimana kita sudah berencana, setelah itu dokumen sudah ini dicek semua, ternyata itu bukan untuk kita. Itu berkali-kali terjadi. Atau kita pikir bukan ini gitu. Tapi seolah-olah Tuhan tuh dorong ke sana, dikonfirmasi oleh pemimpin rohani. Nah, dua hal ini akan saya ceritakan ya. Yang pertama, saya tuh punya pengalaman, kita due diligence. Yang seperti saya bilang, kita sudah hitung, kita sudah teliti semua, kita sudah cek legalitas semua, oke. Hampir masuk perjanjian, kira-kira tahun 2018, tiba-tiba waktu itu saya dilarang langsung direct oleh pemimpin rohani gitu. Jadi waktu itu zaman BlackBerry, saya sudah hampir masuk kepada perjanjian besar gitu ya. Setelah itu tiba-tiba BlackBerry-nya pemimpin rohani saya itu error gitu. Error. Saya dipanggil. Di ruangan itu saya ditanya, Pak ada apa? Loh Pak, saya ditanya, ada apa kok saya dipanggil? Ini BlackBerry saya error. Tuhan tadi ngomong kamu di pintu itu kamu tidak boleh deal sama yang itu. Ya sudah. Jadi jam 3 sore itu seharusnya saya ketemu orangnya. Pemimpin rohani bilang nanti ketemu saya jam 3, ada yang batal gitu.
Ada yang batal, saya dipanggil jam 3, akhirnya singkat cerita saya jam 4:30. Saya hanya datang ke orang itu membatalkan. Dia bingung, kenapa? Ini deal yang sangat bagus untuk kamu. Enggak, saya nggak kasih alasannya, saya nggak bisa, saya bilang gitu. Ya udah, singkat cerita 1 tahun kemudian kalau saya deal itu, saya tersangkut kasus hukum karena orang itu tersangkut kasus hukum. Jadi itulah contohnya. Ada hal kedua, saya pikir saya tidak di tempat ini gitu mengembangkan satu daerah. Ternyata tiba-tiba pemimpin rohani saya itu bermimpi gitu, bermimpi. Senin pagi saya ditelepon jam 6, saya bilang, Pak, aku lihat kamu ngembangkan di daerah ini, yang mana? Saya cari 3 bulan, ketemu. Oh yang ini, iya, dikasih ciri-cirinya. Saya itu singkat cerita jadilah Mega Vespak yang sekarang ini. Itu karena tuntunan gitu. Jadi sampai hari ini untuk nabi dan pengusaha itu masih ada. Masih ada. Ya, untuk raja dan imam ya. Nah, ketika Kuwadi dilarang gitu ya sama pemimpin rohani, kira-kira gimana sikap hatinya Kuwadi? Saya tidak tanya sama sekali. Oh, nggak tanya. Saya tidak tanya. Langsung karena gitu ya? saya sudah menyerahkan masa depan saya sudah siap digembalakan di gereja ini. Sejak saya dulu, sejak masih kuliah saya di sini. Jadi saya percaya benar. Apalagi ini gembala yang tertinggi gitu saya ngomong, ya sudah, saya enggak bantah, enggak apa, langsung saya mempertanyakan gitu ya. Enggak mempertanyakan sama sekali. Begitu juga dengan yang kedua yang saya cerita tadi tentang area baru. Saya juga enggak tanya. Jadi kayak dulu saya bayangin ya, nabi-nabi di Alkitab ya misalnya, ayo perang ke sana, Tuhan bilang kamu menang. Itu deg-degan loh. Ini either kita mati atau kita hidup pulang gitu. Enggak mungkin kita perang itu kita hidup apa separuh hidup kan nggak mungkin. Kalau nggak mati ya kalah ya menang lah. Gitu. Jadi kalau akhirnya saya tanya, loh Bapak ini waktu ngasih tahu saya itu benar ya? Saya melihat, ya sudah saya percaya. Dan ini ternyata dimulai saya itu dilatih, seperti dilatih gitu. Jadi pada satu ketika saya tuh cari rumah simple 2000, tahun 2000-an lah. Ingat saya tahun 2000 pas gitu. Jadi 23 tahun dan sekarang saya tuh cari rumah gitu. Cari rumah, saya biasa ada mesbah gitu ya sama istri, saya doa sama-sama. Cari rumah itu kan selalu gini loh, kalau uangnya cukup, ya tempatnya nggak cukup bagus gitu. Kalau tempatnya bagus, biasanya uangnya nggak cukup, itu selalu gitu loh. Itu cari rumah itu semua orang selalu gitu. Saya putar-putar 6 bulan nggak dapat, terus saya berdoa, saya tuh dengar suara gitu, langsung di telinga saya. Kamu nanti kasih no ya, uang yang kamu cari rumah sudah kurang, disuruh ngasih no lagi 10%. Perpuluhan sudah, perpuluhan. Dikasih ya. Nanti besok pagi kamu akan ditunjukkan rumah yang harus kamu beli, nilainya pas dengan rekeningmu itu dikurangi 10% gitu. Wow. Persis ya. Saya amin jam 10 malam, saya bilang istri, aku dengar seperti ini tahun 2000. Waktu itu saya nggak tahu itu suara Tuhan seperti apa, kita nggak pernah dengar gitu. Saya tuh istri saya bilang oke ya, kalau gitu nanti pagi-pagi saya berangkat ke jam 7. Langsung saya transfer GMS gitu supaya kita tidak berubah pikiran gitu. Gitu ya. Betul. Oke, saya keluar. Rumah saya itu jaraknya kurang lebih sekitar 300 meter aja dari ATM. Saya transfer. Saya naik mobil 300 meter lagi langsung ditelepon sama broker. Kuwadi ada nilai rumahnya ini masih kurang murah dikit gitu. Saya tawar. Saya pasin 10% itu uangnya dipasin. Langsung dikasih sama dia. Saya enggak pakai lihat rumah saya. Iya, saya bilang gitu. Nah hari itu setelah saya iyai, saya mikir apa-apaan ini, bilang iya tanpa lihat lokasinya kan gitu. Terus langsung saya lihat gitu, waduh ternyata nggak cocok. Nggak cocok. Saya pikir waktu itu kalau ini suaranya jelas ini, tandanya jelas, ini nggak mungkin luput ini suara Tuhan ini. Setelah itu saya pikir rumah itu dijual, bayangan saya ini karena hebat ya petunjuknya. Nanti dijual itu 10 kali lipat, enggak ternyata. Enggak sama sekali. Tapi hari itu saya ngerti bahwa ternyata Tuhan mengerti kita. Kita ditunjuk yang tidak enak ngomel enggak. Setelah itu saya minta rumah kedua kali. Ini rumah saya jual, saya punya tabungan lagi. Saya mulai berdoa. Kali ini berdoanya saya spesifik. Kalau bisa minta yang seperti ini gitu ya. Saya tuh rumahnya jadi persis seperti impian saya. Waktu itu gembala saya datang lagi, saya cerita gitu. Lain kali minta 1.000 meter sekalian. Oh iya ya. Hari ini saya minta 100 hektar. Saya tidak main-main. Saya berdoa minta Tuhan kasih yang 100 hektar. Kalau pengembangan jangan nanggung. Hari ini saya sudah ngeri gitu. Tuhan tunjukin ke sini. Ini benar enggak? Saya enggak tanya lagi sudah. Saya enggak tanya.
gembala saya bilang, kalau saya nunjukin saya akan tanggung jawab, saya akan doakan kamu terus. Ya. Itulah tuntunan di gereja ini. Gitu. Ya, jadi bagi teman-teman yang menyaksikan bahwa kita ini raja-raja gitu ya, pebisnis ataupun profesional di bidang kita masing-masing. Tuhan itu hidup sampai sekarang dan selama-lamanya dan masih mau peduli gitu ya dengan kita, care dengan kita, dan Tuhan juga masih mau membisikkan sesuatu untuk kita supaya hidup kita juga bisa lebih baik dan bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk itu pastinya yang kembali lagi kita perlu beres di hadapan Tuhan gitu ya. Kita perlu dengar-dengaran suara Tuhan. Kita juga perlu untuk berkomunitas gitu ya dengan pemimpin rohani gitu. Karena mereka juga berjaga-jaga atas jiwa kita. Gitu ya, Evia. Iya. Untuk pengalaman di developer sendiri gimana nih kok? Yang katanya tadi ngeri-ngeri sedap. Developer itu saya pikir dulu saya menggeluti bidang arsitek dan konstruksi gitu ya, 20 tahun. Sejak saya lulus kuliah, saya sudah di bidang itu tidak pernah pindah-pindah gitu ya. Saya pikir ini enak, lebih enak gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata kalau saya di bidang arsitektur dan konstruksi itu saya cuman ngurusin mungkin 3-4 hal. Jadi detail desain, detail drawing, RAB, anggaran, terus kontrak masuk, konstruksi sudah ya maksimal 4 atau 5. Tapi ini multi kompleks gitu, multidimensi. Jadi yang pertama kita harus teliti di legal. Legal ini kita cek sama perizinannya semua clear, baru kita beli dulu. Setelah itu kita cek lagi untuk finance-nya, apakah oke dengan harga segitu. Kita cek marketnya, kita simulasi lah istilahnya. Dengan harga sekian itu oke enggak. Setelah itu kita cek perbankannya. Perbankan kita akan harus dapat surat perbankan, minimal KPR lah. Apakah oke bank mau membiayai? Jadi contohnya sekarang HRS itu sudah ada surat perbankan karena oversupply kan, kita nggak gerak di HRS lagi. Setelah itu kita bergerak lagi baru ke desain, masuk ke desain. Setelah desain kita masuk ke marketing. Setelah marketing kita masuk ke konstruksi. Setelah itu kita masuk ke maintenance. Nah ini benar-benar di luar bidang saya. Jadi ini benar-benar menurut saya harus orang berhasil gagal itu mungkin nasib mujur. Nasib mujur itu yang megangkan Tuhan gitu ya. Kalau dalam kitab tuh, akulah yang membuat nasib mujur dan nasib malang. At the end, saya mungkin boleh merencanakan berusaha. Terakhir sebelum saya masuk dalam kontrak, saya selalu datang minta ke gembala, minta pengarahan gitu. Nah, tapi ini saya lakukan dulu. Saya bukannya minta pengarahan terus langsung main tabrak gitu, enggak. Jadi saya lakukan dulu. Kalau enggak gitu kan repot. Dikit-dikit saya lihat apa gitu langsung minta pengarahan kan nggak lucu jadi gitu. Kan sibuk jadi gembalanya gitu. Jadi suka duganya seperti itu karena di dunia ini orang perang, orang saling bunuh itu untuk lahan sebenarnya. Untuk lahan loh. Ya, Rusia menyerang Ukraina, dia mau merebut daerahnya sebenarnya. Ini seperti gitu. Jadi ini benar-benar sesuatu yang menurut saya itu bahaya. Jadi ada penguasanya daerah sana, ada pemilik lamanya, ada masyarakat sekitar. Kita tuh benar-benar minta tuntunan gitu. Pernah nggak Bu kira-kira misalnya kita udah hati-hati dalam dokumen gitu ya, ternyata ada beberapa case misalnya di daerah tertentu gitu nih, ternyata sertifikatnya double gitu ya, atau nah itu gimana? Mungkin ada beberapa. Jadi gini, di dunia developer itu ada 2 penguasaan. Satu penguasaan legal yaitu surat SKGB, SHM atau apapun itu metode. Yang kedua itu penguasaan fisik dan sejarah gitu. Nah, kalau yang penguasaan legal itu kita dengan mudah untuk hire, misalnya kita serahkan aja notaris yang top, yang teliti, kita cek, tapi itu nggak tampak sebenarnya. Sekarang saya biasanya untuk satu pembelian lahan gitu, saya kirim orang ke sana yang sudah ikut saya berpuluh-puluh tahun, yang saya percaya, saya sebar di sana daerah itu. Saya cek, ini sejarah gimana, ini ceritanya gimana, pemilik lamnya siapa, isunya di sana itu apa, saya cek semua. Juga saya cek di perizinannya. Jadi perizinannya apakah boleh, ini peruntukannya. Setelah itu daerah itu apakah ada kasus khusus seperti konservasi yang di daerah dari timur kan banyak. Jadi setelah kita selesai semua, biasanya saya mulai negosiasi. Jadi apakah itu penting? Menurut saya itu pondasinya. Kalau bangunan kalau itu runtuh ya runtuh semua. Kita salah beli ya sudah tidak bisa jualan gitu aja. Rumahnya tidak bisa jual. Jadi yang lebih penting dari legalnya itu adalah yang tidak tampak mata itu. Karena banyak orang yang bisa, belinya bisa, suratnya ada, tapi dia tidak bisa menguasain. Dia tidak bisa ngolah tanah itu. Nah disitulah itu
perlu tuntunan, perlu kita berdoa itu benar. Karena sekali kita beli tidak mungkin kita bisa back, kita balik tidak bisa. Kita jual pun tidak bisa gitu ya. Gitu. Berkali-kali saya membeli sesuatu yang bahaya gitu. Yang bahaya itu artinya saya pernah membeli lahan di tempat yang bermasalah gitu. Yang bahkan notabene semua teman, semua keluarga, semua teman gereja melarang saya di sana. Cuma satu aja yang saya diizinkan, satu orang yang izinkan saya maksudnya, ya gembala saya lagi. Dia bisa lihat masa depan. Oh ini nanti bakal berdiri, dia bilang gitu. Ya sudah. Jadi bayangin, saya tuh setiap kali saya ketemu, oh kamu beli lahan itu, kamu akan mati katanya gitu. Kamu tidak akan bisa jadi. Puji Tuhan hari ini sudah jadi gedungnya. Gitu. Yang notabene saya pun waktu itu bayangin Fandi, kita keluar uang, kita nabung 20 tahun untuk hanya beli satu itu. Semua orang bilang tidak boleh. Bayangin. Akhirnya saya beli jadi juga. Saya bisa bayangin waktu Daud disuruh perang. Perang sana gitu. Mati apa nanti selamat gitu. Ya kalau nggak mati ya hidup gitu aja gitu. Saya waktu itu di posisi seperti itu. Gitu. Nah dari sini kita bisa belajar ya bahwa tuntunan Tuhan dan juga peran pemimpin rohani itu benar-benar sangat besar ya bagi kita orang-orang di marketplace, dan itu pentingnya iman juga ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kalau misalnya ada beberapa yang perlu langkah-langkah iman dan itu sudah diteguhkan oleh pemimpin rohani, ya kita jalan aja seperti itu. Nah, Wadi, kita akan menutup sesi ini dan mungkin ada beberapa pesan-pesan untuk jemaat atau yang menonton. Jadi setelah itu mungkin Wadi juga bisa doakan juga untuk teman-teman yang lagi struggle dalam dokumen-dokumen bisnis. Saya suka untuk meneliti gitu ya, meneliti tentang tokoh-tokoh di Alkitab ya. Jadi Tuhan ngasih tugas orang, ngasih urapan itu selalu punya maksud gitu ya. Bagaimana dulu dipersiapkan mulai dari Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa kok mereka diberkati untuk memberikan keturunan dulu menjadi bangsa Israel. Terus akhirnya Tuhan itu kepingin membuat kerajaan kan. Waktu itu Yerusalem didirikan. Dia mulai mengangkat Daud. Dia mulai mengangkat Salomo untuk membangun. Daud mengamankan, Salomo membangun. Hari ini kita itu jangan pernah berpikir bahwa kita kerja untuk ambisi kita. Gitu. Bagaimana Tuhan tuh mengangkat orang, misalnya untuk mengamankan satu daerah, itu karena Tuhan punya maksud. Kembalinya selalu untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Untuk kita tuh nggak bisa berpikir bahwa, oh tanganku kuat, aku pintar. Nggak mungkin bisa. Yang lebih pintar dari saya itu banyak sekali, tapi yang selamat ya saya gitu waktu itu. Waktu itu semua gedung mangkrak istilahnya. Terus mereka tanya, apa kuncimu? Nggak ada, saya nggak ada. Saya tuh cuma diselamatkan sama Tuhan, saya bilang gitu. Jadi sudah saya selamat gitu. Saya nggak bilang saya ini, waduh punya glory seperti itu. Enggak, cuma saya selamat gitu aja. Nah, kenapa kok seperti itu? Mereka, teman-teman saya tanya, Tuhan menyelamatkan orang seperti saya itu karena saya ini masih punya tugas gitu. Tugasnya apa? Saya itu masih bangun gereja loh. Nanti kalau saya ada apa-apa, aduh, nanti ini Pastor Philip kehilangan satu orang seperti saya gitu. Jangan gitu. Nah, ayo sekarang kita tidak bisa cuma kerja terus kita untuk supaya kita punya cita-cita, kita jadi seperti apa? Tidak bisa begitu. Jadi semua itu harus kembali ke Tuhan gitu. Ya, ayo jangan diem gitu. Tugas kita itu adalah bahwa sampai nanti tahun 2030 ini kan berdiri 300. Yang sekarang barusan 70 sekian dengan saya ya. Yang sekarang lagi aktif masih 20-an. Masih banyak, kita perlu tenaga banyak. Makanya ayo ikut saya di TPG yuk. Buka gitu, volunteer yuk, ini iya, ya. buka volunteer. Buat yang terbeban silakan mendaftar gitu ya. Masih banyak tugas dan bayangin satu gereja didirikan. Berapa kehidupan dipulihkan. Ya, kalau satu gereja aja 1000 aja. Itu bisa-bisa anak kita di sana, anak orang, anak teman kita, bahkan mantu kita gitu. Hari ini saya dorong anak-anak saya untuk juga mengikuti jejak saya dan mereka melihat gitu. Melihat saya sebagai papa. Mereka juga menekuni pelayanan yang seperti yang saya tekuni gitu. Nah, ini berkat terbesar adalah bahwa keturunan kita akan hidup dalam kebenaran. Berkat terbesar itu. Hari ini saya tidak mengarahkan orang untuk ngejar uang, enggak. Tapi inilah saya bisa ada di sini, saya bisa tenang, saya bisa pulang kumpul dengan anak, saya bisa berdoa sama-sama, itu satu berkat yang sangat
sangat apa ya, sangat besar buat saya gitu. Itu Hadi. Siap-siap. Nah ini sekarang Ko Hadi mau doakan kita, Oke. gitu ya, supaya kita punya perspektif yang lebih benar lagi. Nah, Ya, kita doa ya. Tuhan, kiranya hari ini Engkau bangkitkan lagi ya Tuhan, pengusaha-pengusaha ya Tuhan yang takut akan Tuhan. Amin. Supaya gerejamu akan ditegakkan di bumi ini, kemuliaan-Mu dinyatakan. Dan visi kami untuk membangun 300 gereja lagi di tahun 2030 ya Tuhan. Melalui tangan-tangan mereka ya Tuhan, kiranya Engkau jamah, Engkau sertai, dan kiranya Engkau panggil orang-orang yang hari ini terbeban untuk masuk dalam visi ini ya Tuhan. Dan yang pertama kami berdoa kiranya Engkau pulihkan dulu paradigma mereka, cara berpikir mereka, cara berpikir bahwa usaha itu akan untuk kemuliaan mereka sendiri. Kiranya Engkau arahkan ya Tuhan mata mereka untuk memandang kepadamu mulai hari ini. Amin. Dan kiranya Engkau pulihkan yang pertama keadaan kondisi finansial mereka, kondisi hati mereka, rumah tangga mereka. Tuhan, dalam nama Yesus, kiranya Engkau jamah orang-orang yang mendengar kesaksian ini ya Tuhan. Terima kasih hari ini Engkau berkati juga gereja kami, Engkau berkati orang yang mendengar, Engkau berkati orang-orang yang dalam pergumulan hari ini. Kiranya Engkau jamah mereka satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Thank you Ko Hadi. Oh, thank you ya. Thank you, untuk waktunya Ko Hadi. ya. Oke, saya percaya kita semua diberkati ya dengan apa yang di-sharingkan oleh Ko Hadi hari ini. So, buat kalian yang sudah diberkati, jangan lupa like. Kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan yang episode berikutnya, jangan lupa subscribe. Dan kalian juga boleh komen untuk topik-topik ke depan yang kalian ingin dengerin. Oke, see you di episode berikutnya. See you, bye-bye, God bless.